Ya, kita lanjutkan untuk materi kuliah struktur atom. Ya, pada struktur atom ini, atom terdiri dari inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Dan satunya adalah elektron. Dengan simbol X. Ini Z-nya di ini ya, kiri bawah. Sedangkan nomor masanya kanan atas, diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Terus kemudian partikel ini merupakan partikel dasar di mana proton memiliki muatan +1, neutron 0. Elektron muatannya -1. Ini memiliki sifat, jadi kalau kalau 0 itu biasanya kalau kita gunakan itu ya, informasinya dapat merusak jaringan tubuh ya. Jadi kalau neutron itu berupa sinar tak tampak gitu ya, invisible, itu terkenalnya dengan sinar X gitu ya. Pada ronsen itu dapat jasmani kita bisa lemas itu ya di nol. Sekarang gambaran atom bagaimana menurut Neil Henrik David Bohr. Neil Henrik David Bohr itu pernah memperoleh hadiah Nobel ya pada tahun 1922 karena penemuannya dalam bidang fisika tentang teori inti atom yang akan menjadi dasar penelitian atom. Menurut Neil Bohr, atom terdiri dari proton dan neutron pada inti ya. Jadi itu tadi pendapatnya Neil Henrik David Bohr, dan dikelilingi oleh elektron yang bergerak pada lintasan tertentu. Nah, ini lintasan-lintasan tertentu ini menurut Neil Bohr berbentuk suatu lingkaran. Ya. Jadi di dalamnya inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh kulit K, kemudian kulit L, kulit M, N, O, P, Q, di mana energi kulit pada kulit dalam K lebih kecil dibandingkan kulit L, kulit M, dan seterusnya sampai kulit Q. Ini ada 7 kulit ya, 7 kulit elektron. Setiap kulit ditempati dengan elektron maksimum dengan rumus 2n kuadrat. N-nya adalah kulit pertama. Kulit pertama itu dimulai dari K. K itu kulit 1, kulit L 2, kulit M 3. Jadi kalau kita gunakan rumus 2n kuadrat, maka kulit K jumlah elektron maksimumnya ada 2, kulit L jumlah elektron maksimal ada 8, kulit M jumlah elektron maksimal ada 18, dan kulit N ada 32 ya, berdasarkan rumus 2n kuadrat. Kalau kita buat konfigurasi elektron, jadi kalau elektron maksimum tadi 2, maka boleh diisi 1 ya. Jadi kalau diisi maksimum 2, kalau lebih sisanya ditaruh di kulit. Contohnya litium. Nah, ini litium menulis 3, ini adalah Z. Z adalah nomor atom. Jadi pertama kita isi maksimum pada kulit K 2, kemudian sisanya 1 di kulit L. Anda perhatikan litium yang nomor atomnya 3. Yang paling luar ini 1 yang disebut elektron valensi atau jumlah elektron pada kulit paling luar. Ya, ada yang menyebutkan bilangan oksidasi. Kemudian aluminium, ya, cara menulisnya 2, ya maksimumnya dulu, kemudian 8. Kok 8 tidak 11? Karena adanya teori oktet gitu ya. Jadi teori oktet itu berpendapat ada penggunaan bersama elektron-elektron
yang akan mencapai konfigurasi gas mulia. Jadi terdiri pada gas mulia itu terdiri dari 2 dan atau 8 elektron, ya, kecuali molekul helium 2, makanya saya katakan 2 atau 8 elektron. Sehingga tidak diisi 11 tapi 8 dulu. Sisanya diisi pada kulit M, ya, untuk aluminium. Anda perhatikan 2 ditambah 8, 10 ditambah 3, ini sesuai dengan nomor atomnya. Kalsium, demikian juga ya, tadi karena ada teori oktet maka diisi 2, 8, 8, 2. Jadi nggak boleh 2, 8, 10. Jadi 28, 8, 2. Sehingga 2 pertama itu kulit K, L, M, N. Kemudian tadi dikatakan bahwa kalau ada elektron yang lepas, ya, karena pada golongan 1A, 2A itu adalah muatannya positif gitu ya. Di sini ionnya maksudnya ion positif 1. Muatan pada golongan 2A plus 2, golongan 3 plus 3, golongan 6A adalah min 2, golongan 7A min 1. Sehingga apabila kita aluminium yang memiliki valensi 3, tadi golongan 3A, lepas, maka sisa 3 ini tidak ditulis. Ya. Jadi kalau ditulis Al plus 3, ditulis 28, 3-nya tidak usah ditulis. Ingat bahwa konfigurasi ini adalah konfigurasi elektron per kulit. Ya. Jadi kalau elektron kan muatannya negatif ya. Jadi kalau kita lepas ya berarti 3-nya nggak ada. Lain halnya kalau tadi kan muatannya klor min gitu ya. Jadi kalau Cl min 1 tadi menerima 1 elektron, maka kita tulis 288. Ya, jadi karena ini konfigurasi elektronnya 287. Menerima 1 elektron, ya, misalkan dari mana yang 1, dari litium, ya, misalkan dari natrium, maka konfigurasi elektronnya menjadi 288. Kemudian pada subkulit elektron, ya, jadi setiap kulit ini ya, setiap kulit masih dibagi-bagi lagi namanya subkulit elektron. Ya, subkulit elektron itu yang pertama kita singkat S, artinya sub tajam, memiliki elektron maksimum 2. Kemudian subkulit yang kedua, P, prinsipal, artinya utama, memiliki elektron maksimum 6. Dan diffuse, disingkat D, kabur, artinya memiliki elektron maksimum 10. Dan F, fundamental, dasar, memiliki elektron maksimum 14. Jadi ini perlu dihafal. Dan kelompok subkulit SP itu mana saja, yaitu untuk kulit S pada golongan 1A dan golongan 2A. Ya, jumlahnya ada 7. Ya, ini ada 7 subkulit. Ya, kemudian nanti digambarkan pada 7 subkulit seperti ini. Ya, ada 7 dari bawah. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Kemudian pada P, ini pada blok P, yaitu mulai dari golongan 3A sampai 8A. Ini jumlah subkulitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 subkulit, kita tulis 2P, ini 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada D pada subkulit D itu dari golongan B ya. Ini dari golongan B. Ini dari golongan 3B sampai dengan 2B.
itu kita simbolkan D. Ada 4 ya. Ini D-nya ada 4, kita tulis 3D, 4D, 5D, 6D. Kemudian satunya adalah lantanida dan aktinida ya. Pada bagian bawah ini ada tertulis lantanida dan aktinida itu golongan subkulitnya blok F, yaitu 4F, 5F. Kita tulis pada ini namanya asas Aufbau ya, prinsip asas Aufbau. Ini 4F, 5F. Ini gunanya untuk konfigurasi elektron per subkulit. Ini di atasnya ada tertulis konfigurasi elektron per subkulit. Ya, jadi dari bawah misalkan hidrogen ya kita tulis 1s1 karena mempunyai nomor atom 1. Kalau nomor atomnya 3 maka 1s2 kemudian sisanya ke 2s. Ya, jadi diingat-ingat elektron maksimumnya S maksimum 2, P itu 6. Itu ya. Jadi misalkan natrium 11, maka kita tulis 1 ini S-nya maksimum, 2 S-nya ini pakai pangkat ya, yang maksimum 2, kemudian 2P maksimum 6. Jadi pangkatnya dihitung di sini. 2 ditambah 2 tambah 6 10, jumlahnya 11 sesuai nomor atom. Ya, setelah tadi 2P ya. Ini 2P terus 3S ya, lanjutannya sesuai dengan arah panah ini. Ya, jadi 3S1. Untuk apa kita mempelajari konfigurasi elektron ini? Manakala kita ingin menghitung energi atom, ya, misalkan kita akan membuat akan menghitung energi atom satu atom natrium misalkan ya. Natrium, kemudian kita bikin konfigurasi elektronnya per kulit, ini bukan per subkulit. Kulitnya ada 3, maka jumlah kulitnya ada 3. Ya. Rumus energinya adalah En, N adalah menyatakan banyaknya kulit. Ya, jadi ini min 217,9 kali 10 pangkat min 13 kali Z kuadrat dibagi N kuadrat. Ya, jadi Z adalah nomor atomnya 11, kulitnya ada 3 kuadrat. Ya. Jadi R itu adalah satuan untuk energi, ya, satuan energi yang besar namanya joule. Kemudian yang R itu jari-jari atom, rumusnya adalah 0,529 N kuadrat. Ya, jadi kulitnya kita kuadratkan, tapi satuannya Armstrong. 1 Armstrong adalah 10 pangkat min 10 meter. Sedangkan R itu kalau tidak salah nanti dicek lagi ya. 1 R itu sama dengan 10 pangkat min 7 joule. Ya, sedangkan ini energi per apa ini? Per kulit ya. Kita gunakan konstanta min K. Ini arti min K artinya membutuhkan energi ya. Jadi untuk menjadi atom ya, kita perlu energi sebesar rumus ini. Ya, ini kalau energi per kulit ya, jadi elektronnya tadi kan dikatakan struktur atom ya, yang kita buat konfigurasi elektron, maka kita gunakan muatan elektronnya. Ya, ini nilai muatan ya. Dan nilai muatan yang satuannya kolom. Ya, jadi 1,6 kali 10 pangkat 19 ini dikuadratkan. Ya, jadi ini 2N kuadrat, N-nya adalah kulit, R-nya adalah jari-jari ya, jari-jari ke I ke pertama ya. Misalkan jari-jari ini contohnya 2 ini ya, 2 3 kuadrat kali ya. Ini 3 kuadrat jari-jarinya ini ya, maka akan ketemu harga daripada energi atomnya. Kalau berupa gram nanti misal 46 gram ya, berarti jadikan mol dulu, kemudian molnya dikalikan 1 mol atomnya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom ya. Jadi sekian joule, besar sekali ya. Jadi kalau
kita punya 46 gram, maka kita punya sekian joule ya. Joule dari atom ya, dari atom natrium. Nah, ini kalau kita tadi Erik sudah, ini kalau kita jadikan elektron volt ya, rumusnya 13,6 dibagi N kuadrat ya, atau bisa seperti ini. Z nomor atom, N adalah jumlah kulit. Pada ikatan kimia ini ya, jadi ikatan kimia ini yang kita ajarkan adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Ya, sebetulnya masih ada ikatan elektrovalen dan ikatan ion. Ikatan ion pernah disampaikan bahwa ikatan antara golongan 1A, 2A, 3A dengan golongan 6A dan 7A. Jadi sedangkan ikatan kovalen itu penggunaan bersama ya. Jadi ada penggunaan bersama. Nah, ini ikatan kovalen adalah penggunaan bersama ya, dari elektronnya. Misalkan adalah oksigen, itu sudah habis. Oksigen dengan oksigen, karbon ya dengan hidrogen. Kemudian ada rumus yang namanya rumus Lewis. Ya, jadi rumus Lewis itu kita gunakan, kita misalkan ikatan natrium dengan klor, natriumnya itu kita uraikan konfigurasi elektronnya per kulit dan klornya konfigurasi elektronnya per kulit. Yang kita pakai di bagian elektron valensi, ya, jumlah elektron pada kulit terluar, ya, misalkan natrium cuma ada 1, kita tulis cuma 1. Klor ada 7, kita tulis ada 7 titiknya, ya, sehingga kita tulis Na+. Jadi dalam satu ikatan ada 8 ya, ini maka kita tulis NaCl. Kemudian Na dicari nilai keelektronegatifan, yaitu pada skala skala Pauling, nilai keelektronegatifannya adalah 0,9 dan klor adalah 3, maka kekuatan ikannya adalah 2,1. Nah, ini yang di teknik industri harus dimengerti ya, misalkan untuk membandingkan ikatan NaCl dengan NaBr ya. Jadi konfigurasi elektron per kulit ini kita gunakan untuk ikatan kimia dengan memperhatikan daftar keelektronegatifan unsur-unsur menurut skala Pauling. Ya, jadi ini kalau ikatan tadi misalkan kalsium dengan klor, yaitu ini kalsium 1, klor 3, maka kekuatan ikannya 3 dikurangi 1, ada 2. Ya, tadi natrium dengan klor 3 ya, tadi ada 2,1 ya, lebih kuat. Jadi antara NaCl dengan CaCl lebih kuat ikatannya dengan NaCl. Kalau keelektronegatifannya sama, itu tidak bisa berikatan, saling lepas gitu. Ya, jadi pengulangan untuk struktur atom dan ikatan kimia sampai di sini terlebih dulu ya, karena kita waktunya dibatasi hanya 30 menit, kita sampai di sini terlebih dulu ya, kemudian kita sambung lagi ya, jangan keluar dulu, kita connect lagi ke materi berikutnya. Ya, barangkali ada pertanyaan. Enggak, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, tahap pertama kita berhentikan dulu ya. Kita tutup dulu.
ada untuk latihan soalnya enggak, Pak? Buat ini kimia. Ya, kalau diperlukan ya ada ya nanti bisa. Oke, saya tutup Iya, dulu ya minta karena latihan soalnya. ya nanti. Ya kita tutup dulu nanti kita sambung karena tadi ada peringatan ya. Iya, Pak. Sebetulnya masih kurang 6 menit. Monggo barangkali untuk latihan soal ya. Insya Allah ada gitu. Sebenarnya latihan Iya, soal Pak. ini untuk konfigurasi elektron sama konfigurasi elektron bersubkulit gitu ya. Iya, Pak. Terus kemudian manfaatnya dengan ikatan kimia. Jadi saja terlebih dulu dengan membuat suatu ikatan kimia. Ya kita tutup dulu, nanti kita nunggu, kita buka lagi ya. Ini kurang, sebetulnya barangkali ada pertanyaan, Mila apa Bu Mila apa Mbak Mila Mutiara, monggo barangkali ada pertanyaan karena baru masuk. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tritania tidak ada. Tidak ada ya. Ada. Nanti kita lanjutkan ke materi apa? Kimia tadi mau ditambahkan apa ya? Larutan ya. Sebenarnya kalau kita tambah larutan, nanti kita membicarakan untuk larutan itu sebetulnya sifatnya ikutnya sifat kimia, sifat fisika ya kalau larutan. Jadi larutan itu sifat asalnya masih ada, sedangkan untuk senyawa tadi adalah ikatan senyawa yang menggunakan apa skala Pauling ya ikatannya untuk kekuatannya. Sedangkan untuk larutan itu adalah sifatnya memiliki sifat fisika. Zat asalnya masih bisa diperoleh kembali. Misalkan air teh dengan gula gitu ya. Dengan zat gula atau air dengan garam. Itu kalau kita aduk sifat garamnya atau rasanya masih tetap ada. Dan kalau kita uapkan cuma sifat garamnya juga masih mengendap ya, masih bisa diperoleh kembali. Tapi kalau misalkan tadi yang kita sebutkan senyawa kimia itu sama sekali tidak bisa. Jadi sifat zat asalnya telah berubah. Ya, tadi misalkan contohnya hidrogen dengan oksigen ya dari gas, hidrogen juga gas, oksigen gas, kemudian menjadi zat cair gitu ya. Bisa menjadi uap dan bisa menjadi padat. Jadi sifat asalnya bisa berubah, nggak bisa kembali lagi ke asalnya gitu. Pak bisa diuraikan kembali? Sebetulnya bisa pada tadi makanya kita cerita tentang atom yaitu pada energi tertentu ya bisa terurai kembali ya. Jadi H2O ya tadi air bisa diperoleh kembali hidrogen tapi dengan energi yang cukup besar ya, cukup tinggi untuk mendapatkan hidrogennya. Apakah kadarnya akan sama gitu ya? Anda bisa perhatikan misalkan kayu ya, seperti kayu kita bakar ya, sebelum kita bakar kayunya kita kita timbang ya, kemudian setelah jadi debu ditimbang lagi, apakah sama? Logikanya menurut kamu sama nggak? Dari kayu menjadi debu, halo, sama nggak? Sama. Sebenarnya tidak sama karena ada oksigennya gitu ya. Maka oksigen yang dibutuhkan dari situ kan kita dapat pembelajaran itu ya. Oh, untuk membakar kayu sampai jadi debu maka dibutuhkan oksigen misalkan berupa mililiter atau berupa liter harus sekian liter ya. Kalau berupa gram sekian gram. Nanti digabungkan dengan debu ya, maka jumlahnya akan sama. Ya, jadi sebetulnya kayu untuk menjadi debu ya jadi plus oksigen ya jadi masanya sebetulnya sama gitu. Oke sampai di sini dulu ya kita tutup ya nanti nunggu lagi ya link dari saya
Mudah-mudahan koneksinya cukup bagus. Jangan keluar dulu, jangan pulang dulu ya. Jadi saya tutup dulu. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.